Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Cahya Kiranda. Saya akan mewakili teman-teman saya mengerjakan bagian pengolahan data di aplikasi. Nah, aplikasi yang kita pakai yaitu Agisoft Metasafe, kemudian PCI Geomatrika, dan ArcGIS. Nah, langkah pertama yaitu kita buka di Agisoft terlebih dahulu, buka aplikasinya, terus kita save terlebih dahulu. Untuk mempermudah kita akan beri nama prak 14 UTPW dan klik save. Nah, habis itu kita tambahkan foto, add photos di sini di dekat menu workspace ini. Kita masukkan fotonya. Terlebih dahulu di download fotonya kan udah ada di NewLMS tersebut, udah diberikan foto udaranya. Nah, di sini ada 265 foto. Nah, cek terlebih dahulu di bagian workspace. Di sampingnya gambar ini ada kata NA. Nah, ini berarti fotonya telah berhasil. Nah, kalau sudah, kita align foto terlebih dahulu. Nah, tempatnya itu ada di menu workflow. Sekarang kita akan banyak bekerja di workflow. Nah, kalau udah, kita pilih general akurasinya low. Nah, biarkan proses seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah kan munculnya seperti ini. Jadi kayak titik-titik banyak begitu. Nah, kalau sudah, kita ke build dance cloud terlebih dahulu. Kalau sudah, ini adalah menu tampilannya build dance cloud. Kita pilih low dan agresif. Dan calculated colornya dicentang dan klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu di sini untuk melihat dance cloud-nya. Menu di atas ini. Dance cloud. Nah, kita akan hilang nih jarum-jarum yang ada di atas, tidak seperti yang ini. Dan biru-birunya di atas ini sudah hilang yang di atasnya. Nah, tinggal selanjutnya kita seperti ini. Nah, kita buka di build mesh. Nah, selanjutnya di build mesh seperti ini. Nah, di bagian layar build mesh isi dengan source data dense cloud, surface tipenya arbitrary 3D, scale-nya medium, interpolasinya enable, default, dan jangan lupa checklist calculate vertex color, kemudian klik OK. Nah, akan kelihatan seperti ini, dan untuk melihat tampilannya yang sudah jadi seperti gambar segitiga ini, klik Set It. Nah, kan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya buka di build texture biar teksturnya itu lebih muncul. Nah, di build texture ini isi generic, terus blending modenya mosaic default. Nah, texture size-nya biarkan seperti ini di default ya, kemudian OK. Nah, untuk mengetahui hasil jadinya di tekstur seperti segitiga ini, klik kemudian pilih tekstur ini. Nah, selanjutnya di build them. Di build them ini seperti ini. Akan muncul window seperti ini, tampilannya seperti ini, dan isi dengan geografik, kemudian tipenya sama karena kita terletak di WGS 84, kita isinya seperti ini, seperti yang kemarin. WGS 84, UTM Zone 48S. Nah, source datanya dense cloud, interpolasinya enable default, dan klik OK. Kalau sudah kan muncul seperti ini ya. Kan lebih muncul gambarnya dan akan lebih terlihat jelas. Kemudian ke menu workflow lagi, build ortho mosaic. Di ortho mosaic, nah di build ortho mosaic ini di menu type tipenya geografik, terus surface-nya pilih dem, blending modenya mosaic dan default. Dan jangan lupa centang enable whole thing. Nah, kemudian yang lainnya biarkan default dan klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah begini, maka langkah-langkah di Agisoft Metasafe sudah selesai.
Selanjutnya ada ekspor. Ya, yang diekspor adalah DEM dan ortomozaik. Langkahnya sama, klik kanan pada DEM dan atau ortomozaik, kemudian klik ekspor DEM dan ekspor TIFF ini. Nah, kalau sudah, klik ekspor. Langkahnya sama, lakukan 2 kali pada DEM dan juga pada ortomozaik. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan langkah berikutnya ke PCI Geomatrika. Langkah pertama yaitu open terlebih dahulu. Jangan lupa di save as. Kemudian ini yaitu open ke yang tadi, yang sudah kita simpan tadi. Nah, yang DEM, kemudian di save as terlebih dahulu. Nah, browse-nya di filenya, simpan filenya di tempat yang sama dengan file yang sebelumnya. Nah, saya kebetulan di sini simpan dalam satu folder ini, namanya Prak14UTPW. Kita beri nama biar mudah DTM dan save. Nah, langkah selanjutnya yaitu edit DEM editing di bagian layar. Nah, di sini kalian akan membuat poligon dalam layar ini seperti berikut gambarnya. Nah, sebelum itu kalian klik ini terlebih dahulu, add layar, kemudian ini seperti gambar rumah. Terus selanjutnya save terlebih dahulu. Nah, save as dengan nama biar mudah DTF, formatnya TIFF, dan pilih formatnya ini TIFF 6.0 dan save. Nah, ini akan seperti ini. Save-nya dalam biar Prak_14. Nah, kalau sudah, ini adalah langkah terakhir di PCI Geomatrika. Sebenarnya tidak banyak di PCI Geomatrika. Langkah selanjutnya yaitu karena di PCI Geomatrika itu mengubah menjadi TIFF. Nah, langkah selanjutnya di ArcMap atau di ArcGIS. Buka terlebih dahulu ArcMap-nya. Nah, kalau udah di add data terlebih dahulu dan kita klik ortomozaik yang TIFF tadi dibuat. Add data. Nah, setelah di add data, kita lanjut ke Rentable terlebih dahulu untuk merapikan ini. Merapikan bentuknya agar berbentuk persegi. Nah, seperti ini. Kemudian convert graphic to feature terlebih dahulu. Kalau udah, kita ganti nama dulu, namanya Clip Ortho dalam formatnya SHP dan save. Kalau udah seperti ini, convert graphic to feature-nya. Dari sini habis itu klik OK. Kalau sudah OK, nah kita akan ke menu Arc Toolbox pengolahannya. Nah, di Arc Toolbox klik dulu Data Management Tool, kemudian raster, kemudian raster processing dan klik 2 kali. Nah, kalau sudah klik 2 kali, selanjutnya akan menu seperti ini. Nah, isi input rasternya dengan ortho mozaik, kemudian outputnya clip ortho. Nah, kalau sudah, jangan lupa centang main clipping extend opsional nih. Kemudian OK, kalau sudah ketemu akan jadinya seperti ini. Nah, ini tanda kalau sudah selesai, centang di bagian pojok bawah. Langkah selanjutnya, kalau sudah, kita bisa uncheck list selain ortomozaik, akan jadinya seperti ini, kotak sebanyak persegi. Langkah selanjutnya yaitu kita add data, kita klik kanan layar, kemudian properties. Nah, di properties ini kita akan ngatur koordinat sistemnya ke WGS 1984 sama seperti sebelumnya, UTM zone 48S. Kalau sudah klik OK. Nah, langkah selanjutnya ke katalog. Nah, katalog ini ada di samping kanan. Kalau belum ada, bisa di customize ini. Nah, kemudian klik pada foldernya. Kalau tadi foldernya Prakyut, klik kanan, kemudian New, dan Save File. Nah, di Save File ini, kasih namanya dengan lahan pertanian. Kemudian feature tipenya polygon, dan deskripsinya pakai koordinat yang sama seperti sebelumnya, yaitu BGS 1984 UTM zone 48S. Dan sudah klik OK.
Nah, untuk buat poligonnya itu klik kanan pada lahan pertanian, kemudian edit feature dan start editing. Kalau sudah, nah ini untuk merubah gambarnya. Nah, kalau udah di sini tinggal kita buat poligon seperti ini. Seperti berikut poligonnya. Tinggal diklik-klik sampai bentuk seperti ini. Semakin teliti maka semakin bagus. Nah, kalau sudah selesai buat poligon, jangan lupa stop editing dan selanjutnya yaitu untuk mengukur luas dari poligon yang telah dibuat tadi, yaitu dengan cara klik kanan pada lahan pertanian, open atribut tabel, dan klik. Nah, kalau udah add fill. Nah, di sini akan ketahuan berapa sih luasnya. Kemudian calculate geometry. Nah, di calculate geometry ini pilih propertinya areas, kemudian use coordinate system of the data frame dan klik OK. Jangan lupa unitnya hektar ya. Nah, di sini akan kelihatan nanti kalau udah di OK akan ketahuan di ID berapa hektar. Kalau sudah tahu berapa hektar, nah kita akan rubah namanya biar kita tahu nanti dengan cara klik kanan lahan pertanian properties. Nah, kita karena tadi munculnya 3 hektar, maka kita tulis di sini di bagian general layar properties dengan 3 hektar. Kalau udah 3 hektar, nah ini juga bisa dirubah layarnya di sini. Gambar layarnya yang tadi poligonnya karena masih blok tadi, sekarang dirubah dengan klik 2 kali pada warna kuningnya ini di bawah lahan pertanian. Nah, kemudian pilih 10% simple head, kemudian pilih colornya terserah. Nah, ini salah satu contohnya, kemudian kita akan perbanyak lagi buat yang kebun sawit, perubahan dosen, dan lahan pertanian. Maka kan gambarnya seperti berikut. Nah, terus selanjutnya adalah setelah buat seperti ini tadi, kita buat layout seperti kemarin, layout petanya. Di sini ada judul petanya, scale bar-nya, kemudian ada keterangan, nama penyusunnya, kemudian keterangan lanjutannya. Nah, kalau sudah, ini langkah selanjutnya yaitu kita buat peta yang kontur. Langkahnya yaitu add data terlebih dahulu, kita masukkan yang DTM. Kalau udah DTM, akan muncul seperti berikut, hitam putih warnanya. Terus kalau udah kita add data lagi dan kita masukkan yang clip ortho, nah akan muncul seperti berikut. Nah, kalau udah kita akan cari ke Max di sini di menu search, ada di samping kanan Max. Nah, kita pilih yang extract by Max. Nah, kemudian input raster diisi dengan DTM, TIFF, kemudian input raster to feature Max data, clip underscore ortho. Kalau udah, nah kan unchecklist semuanya akan muncul seperti ini. Kotak persegi. Kalau udah, kita ke search lagi, terus klik contour. Nah, untuk permudah, yang lainnya bisa dihapus, tinggal ekstraktif di bagian layar. Nah, ini isi dengan contour ini dengan inputnya ekstraktif, kemudian outputnya kita kasih nama contour underscore titik m dan save. Kalau udah, klik OK, maka akan muncul seperti berikut. Kontur garis kontur. Nah, unchecklist ekstraktif, nah akan muncul garis kontur saja. Kalau udah, langkah selanjutnya kita bisa ganti warnanya dengan klik dua kali pada garis di bawah kontur DTM ini. Saya rubah warnanya menjadi hijau. Nah, klik. Kemudian lanjutnya kita munculkan garis ketinggiannya dengan cara klik kanan pada kontur, kemudian properties. Habis itu klik centang label feature in this layer, kemudian text settingnya di label fill isi dengan kontur dan OK, maka muncul seperti berikut. Saya rubah warnanya lagi menjadi agak kuning
kemudian di pack and print setup. Nah, di sini kita masukkan, kita buka lagi data hasil pekerjaan kita yang sebelumnya. Nah, kemudian copy semuanya dan masukkan ke sini. Nah, nanti akan munculnya seperti berikut, akan tertutupi. Namun jangan khawatir, kita akan pindahkan kontur ini ke bagian bawah, seperti itu, ke bagian bawah layar ini. Maka nanti akan munculnya seperti ini. Nah, yang lainnya, yang tadi sebelumnya bisa dihapus saja, yang ini bisa dihapus saja. Nah, kalau udah selesai, langkah selanjutnya kita perbaiki bentuk konturnya dengan properties, kemudian kontur kita ubah ukurannya jadi lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, kalau udah selesai deh. Nah, nanti gambarnya akan muncul sebagai berikut kalau udah selesai. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya akan muncul sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kalau teman-teman ada yang ingin menanyakan, silakan tanyakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.